Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Sebelum baca firman, kita bernyanyi dari Pende nomor 135, Otondi Parbadia. Shalom, kembali kita baca firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-24 sampai dengan 26. Pekerjaan yang diserahkan kepada para imam. Harun mempunyai 4 anak laki-laki, Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Nadab dan Abihu meninggal lebih dahulu dari ayah mereka tanpa mempunyai anak. Karena itu Eleazar dan Itamar, saudara-saudara mereka, menjadi imam. Daud membagi keturunan Harun dalam kelompok-kelompok menurut tugas mereka. Dalam pekerjaan pengelompokan itu, Daud dibantu oleh Zadok, keturunan Eleazar, dan oleh Abimelek,
keturunan Itamar. Keturunan Itamar dibagi menjadi 8 kelompok, sedangkan keturunan Eliezer menjadi 16 kelompok. Sebab di dalam keturunan Eliezer terdapat lebih banyak laki-laki kepala keluarga, karena baik di dalam keturunan Eliezer maupun di dalam keturunan Itamar ada pejabat-pejabat rumah Tuhan dan pemimpin-pemimpin agama, maka pembagian tugas dilaksanakan dengan undian. Keturunan Eliezer dan keturunan Itamar bergiliran menarik undi. Lalu nama-nama mereka dicatat oleh seorang sekretaris yang bernama Semaya, anak Netanel, orang Lewi. Semuanya itu dilaksanakan di depan raja bersama pegawai-pegawainya. Imam Zadok, Abimelek anak Abiatar, serta kepala-kepala keluarga golongan imam dan kepala-kepala keluarga golongan Lewi. Inilah nomor urut giliran tugas yang diperoleh dari undian untuk ke-24 kelompok itu. 1. Joarib, 2. Jedaya, 3. Harim, 4. Seorim, 5. Malkia, 6. Miramin, 7. Hakos, 8. Abia, 9. Jesua, 10. Sekanya, 11. Eliasib, 12. Yakim, 13. Hupa, 14. Yesebit, 15. Bilga, 16. Imet, 17. Hejir, 18. Habijes, 19. Petahya, 20. Jeheskiel, 21. Yakin, 22. Gamul, 23. Delaya, 24. Ma'arya. Nama-nama orang-orang tersebut dicatat menurut giliran mereka untuk memasuki rumah Tuhan dan melaksanakan tugas ibadat yang sudah ditetapkan oleh Harun, leluhur mereka, sesuai dengan perintah Tuhan Allah Israel. Daftar orang Lewi. Selain itu, dalam keturunan Lewi masih termasuk kepala-kepala keluarga berikut ini: Jehdeya, keturunan Amran dari garis keturunan Subael; Isia, keturunan Rehabia; Yahat, keturunan Isar dari garis keturunan Selomot; Yeria, Amaria, Jahaziel, dan Yekamem, anak-anak Hebron menurut urutan-urutannya; Samir, keturunan Uziel dari garis keturunan Mika, Zakaria, keturunan Uziel dari garis keturunan Jisia, saudaranya Mika; Mikamahli, Musi, dan Yazia, keturunan Merari. Yazia mempunyai 3 anak laki-laki,
Soham, Jakur, dan Hibri. Mahli mempunyai 2 anak laki-laki bernama Eleazar dan Kis. Eleazar tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi Kis mempunyai seorang anak laki-laki bernama Jerahmeel. Anak laki-laki Musi ada 3 orang, Mahli, Eder, dan Yerimot. Itulah keluarga-keluarga dalam suku Lewi. Untuk giliran tugas mereka, setiap kepala keluarga bersama seorang adiknya yang laki-laki menarik undi seperti mereka, yang yaitu para imam keturunan Harun. Penarikan undi itu disaksikan oleh Raja Daud bersama Zadok, Abimelek, serta kepala-kepala keluarga dari golongan imam-imam dan dari golongan orang Lewi. Pemain musik di rumah Tuhan. Untuk memimpin upacara-upacara ibadat, Raja Daud dan para pemimpin orang Lewi memilih kaum Lewi yang berikut ini: Asaf, Herman, dan Jedutun. Mereka ditugaskan untuk menyampaikan pesan dari Allah dengan dirinya, dengan diiringi musik kecapi, gambus, dan simbal. Untuk memimpin ibadat dengan upacaranya masing-masing dipilih regu-regu berikut ini: keempat anak laki-laki Asaf, Jakur, Yusuf, Netanya, dan Asrela. Pemimpin mereka adalah Asaf, yang menyampaikan pesan dari Allah apabila ditugaskan oleh raja. Keenam anak laki-laki Jedutun, Gedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hasapya, dan Matika. Di bawah pimpinan ayah mereka, mereka menyampaikan pesan dari Allah, diiringi musik kecapi, dan mereka menyanyikan nyanyian pujian serta ucapan syukur kepada Tuhan. Ke-14 anak laki-laki Heman Bukia, Matania, Uziel, Sebuel, Jerimot, Hanaya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti, Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahajiot. Heman adalah nabi pribadi Raja Tuhan, memberikan ke-14 anak lelaki itu serta 3 anak perempuan kepada Heman, karena Tuhan kelak berjanji untuk memberi kedudukan kehormatan kepadanya. Semua anak Heman itu memainkan musik simbal, dan kecapi dan gambus di bawah pimpinan ayah mereka untuk mengiringi upacara ibadat di rumah Tuhan.
Asap, Kedutun, dan Heman mendapat tugas sesuai dengan petunjuk dari raja. Ke-24 anak lelaki mereka itu dan sanak saudara mereka adalah ahli-ahli musik yang terlatih. Mereka seluruhnya ada 288 orang. Untuk menentukan giliran tugas, mereka semuanya menarik undi, baik yang muda maupun yang tua, baik yang berpengalaman maupun yang baru mulai belajar. Ke-288 orang itu dibagi dalam 24 kelompok menurut keluarga masing-masing. Setiap kelompok terdiri dari 12 orang di bawah pimpinan satu orang. Inilah urutan nama mereka menurut undian. Yusuf dari keluarga Asaf, Gedalia, Yakur, Ijri, Netanya, Bukia, Yasarela, Yesaya, Matanya, Shime, Ajahril, Hasabia, Subeal, Matika, Jeremot, Hananya, Yosbekasa, Hanani, Maloti, Eliata, Hotir, Gidalti, Mahajiot, Romanti, Eser. Pasal yang ke-26. Pegawai-pegawai rumah Tuhan. Inilah pembagian rumah untuk orang-orang Lewi, pengawal rumah Tuhan. Dari kaum Korah ditunjuk Meselemnya, anak Kore, dari keluarga Ebiasap. Ia mempunyai 7 anak lelaki. Yang terakhir menurut urutan umur: Zakaria, Zidiael, Jebaja, Yatniel, Elam, Yohanan, Eilunai. Berikut ditunjuk Obed Edom. Ia diberkati Allah dengan 8 anak laki-laki yang terdaftar menurut urutan umur. Semuanya Jojabat, Joah, Sakar, Netanil, Amiel, Isakar, dan Peuletai. Semuanya anak sulung Obed Edom mempunyai 6 anak laki-laki: Otni, Repael, Obed, Elisabat, Elihu, dan Semakia. Semuanya orang-orang penting dalam kaum mereka, sebab mereka gagah perkasa, terutama Elihu dan Semakia. Untuk pekerjaan pegawalan itu, kaum Obed Edom memberikan 62 orang laki-laki yang perkasa. Kaum Meslenya memberikan 18 orang perkasa. Dari kaum Merari ditunjuk Hosa. Ia mempunyai 4 anak laki-laki: Samri. Ia bukan anak sulung, tetapi diangkat menjadi pemimpin oleh ayahnya. Hilkia, Tebalia, dan Zakaria. Seluruhnya ada 13 anggota keluarga
Hosa yang menjadi pengawal rumah Tuhan. Para pengawal rumah Tuhan dibagi dalam kelompok-kelompok menurut kaumnya. Mereka diberikan juga tugas-tugas di dalam rumah Tuhan seperti orang Lewi lainnya. Setiap kaum, baik kaum yang besar maupun kaum yang kecil, menarik undi untuk mengetahui di pintu gerbang mana mereka harus bertugas. Salemnya mendapat pintu gerbang sebelah timur. Zakaria, anaknya yang selalu memberi nasihat yang baik, mendapat pintu gerbang sebelah utara. Obed-Edom mendapat pintu gerbang sebelah selatan, dan anak-anaknya mendapat tugas menjaga gudang-gudang perlengkapan. Supim dan Hosa mendapat pintu gerbang sebelah barat dan pintu gerbang Sakleket yang terdapat pada jalan yang menanjak. Tugas pengawalan diatur sedemikian rupa sehingga selalu ada yang mengawal di pintu gerbang. Setiap hari di sebelah timur ada 6 pengawal, di sebelah utara 4, dan di sebelah selatan 4. Gudangnya, gudang perlengkapan pun dikawal oleh 4 orang, 2 untuk setiap gudang. Pada papilon sebelah barat ditempatkan 4 pengawal di jalanan dan 2 pengawal di papilon itu sendiri. Demikianlah pembagian tugas pengawalan kepada kaum Korah dan kaum Merari. Tugas-tugas lain di rumah Tuhan. Orang-orang lainnya dalam suku Lewi diserahi tanggung jawab atas harta benda rumah Tuhan dan atas gudang tempat menyimpan pemberian-pemberian untuk Allah. Ladan adalah seorang anak laki-laki Gerson. Ia menurunkan beberapa kelompok kaum termasuk kaum Israel, termasuk kaum Jehiel, anaknya, anak-anak Jehiel, yaitu Jetam dan Joe. Diberikan tanggung jawab atas gudang-gudang dan keuangan rumah Tuhan. Keturunan Amram, Yisar, Hebron, dan Uziel pun mendapat bagian tugas. Sebuel dari kaum Gerson, anak Musa, adalah pengawas harta benda rumah Tuhan. Ia mempunyai hubungan keluarga dengan Selomit melalui Eliezer, saudara Gerson, garis keturunan Eliezer sampai kepada Selomit adalah sebagai berikut. Eliezer sangat saudara yang bertanggung jawab atas semua pemberian yang dipersembahkan oleh Raja Daud oleh kepala-kepala keluarga
pemimpin-pemimpin kaum, dan para perwira tinggi. Pemberian-pemberian itu adalah sebagian dari barang rampasan yang mereka peroleh dalam pertempuran dan yang mereka persembahkan untuk dipakai khusus dalam rumah Tuhan. Singkatnya, Selomit dan keluarganya bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah diserahkan untuk dipakai khusus dalam rumah Tuhan, termasuk pembebanan-pembebanan yang melalui Nabi Selomit, yang melalui Samuel telah diserahkan oleh Raja Saul, oleh Abner anak Ner, dan oleh Joab anak Zeruya. Tugas-tugas orang Lewi yang lain, keturunan Isar, yaitu Kenanya serta anak-anaknya, diserahi tugas administrasi negara dan tugas-tugas pengadilan di Israel. Segala urusan keagamaan dan urusan pemerintahan di Israel bagian barat Sungai Yordan diserahkan kepada Habsabia dan kepada 1.700 anak saudaranya. Semuanya orang-orang terkemuka keturunan Hebron. Pemimpin keturunan Hebron adalah Yeria. Pada tahun ke-40 pemerintahan Raja Daud, diadakan penyelidikan mengenai keturunan Hebron. Dalam penyelidikan itu ternyata di antara mereka ada prajurit-prajurit perkasa yang tinggal di Yaser dalam wilayah Gilead. Segala urusan keagamaan dan pemerintahan di Israel sebelah timur Sungai Yordan, yaitu wilayah suku Ruben, Gad, dan sebagian suku Manasye, diserahkan kepada 2.700 orang kepala keluarga Yeria, semuanya orang terkemuka yang dipilih oleh Raja Daud. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada kali ini, dan semoga bermanfaat. Amin. Tuhan memberkati. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching. Mwah.